sobat muda, selamat pagi dan berkah dalam. Di sini kami akan mewawancarai salah satu kepala sekolah Yayasan Katolik yang ada di Semarang. Sekolah itu ialah SD Pangudi Luhur Bernardus Semarang. Salah satu sekolah Yayasan Katolik yang ada di Semarang ini terletak bersebelahan dengan Gereja Katedral Santa Prawan Maria Ratu Rosario Suci Radusari Semarang. Sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bruder Agustinus Marcito FIC. Yuk simak video ini untuk lebih mengetahui tentang pastoral sekolah. Yang pertama, saya fokusnya ke pembinaan iman Kristiani ya. Ya, Bruder. Di sekolah Pangudi Luhur adalah sekolah Katolik. Sekolah yang harus setia dengan ajaran Kristiani itu sendiri. Itu yang kami pegang. Kami melaksanakan amanat dari gereja sendiri, turut serta di dalam pewartaan kabar gembira kepada semua orang yang menggunakan jasa pendidikan Pangudi Luhur. Yang pertama. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua. Selama ini memang untuk pembinaan iman anak kami lebih banyak kalau yang secara formal di sekolah kami tentu melaksanakannya lewat pembelajaran agama dan juga melewat pembiasaan hidup Kristiani seperti doa pagi, doa siang, doa pulang sekolah, doa sebelum makan, doa sebelum tidur dan lain-lain itu kita ajarkan di sekolah. Gitu. Lalu kerjasama yang lain dengan gereja-gereja setempat ya. Kami di sekolah itu ada pembelajaran juga magang-magang baptis bagi anak-anak yang mau menjadi Katolik atau keluarga-keluarga yang mau menjadi Katolik itu kami layani lewat pembelajaran agama di sekolah. Di luar jam pelajaran kami masih menyelenggarakan itu pelajaran agama untuk mereka yang mau jadi Katolik. Kemudian juga membantu paroki-paroki untuk pelajaran komuni pertama misalnya. Itu juga kami lakukan untuk membantu keluarga yang tidak selalu bisa mengikuti pembelajaran komuni pertama di lingkungan maupun di parokinya. Itu kami bantu di sekolah, sehingga itu juga merupakan peran serta sekolah di dalam upaya membangun kehidupan beriman anak itu. Baik, pendidikan yang unggul, tetapi juga tetap berpihak pada yang miskin. Ya, Bruder. Ini suatu pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, untuk keunggulan dalam sekolah Katolik tentu ada berbagai macam aspek ya. Iya, Bruder. Kalau keunggulan sekolah Katolik itu tidak hanya terletak pada keunggulan akademis saja, tetapi keunggulan itu harus menyeluruh. Jadi pendidikan Katolik itu harus holistik. Ya pengetahuan, ya keterampilan, ya sosialnya, moralnya, semuanya harus digarap bersama-sama. Itu untuk menjadi unggul. Keunggulan sekolah Katolik juga menurut saya itu bagaimana sekolah Katolik itu tetap setia pada cita-cita gereja yang untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang itu harus menjadi tujuan dari sekolah Katolik. Maka sekolah Katolik di Pangudi Luhur itu juga menekankan bagaimana sekolah itu menjadi komunitas orang-orang beriman. Di semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu ya wajib mengusahakan terjadinya ada kehidupan beriman yang baik, ada dialog iman dengan
dari yang tua pada yang muda, yang tua pada yang anak-anak, itu harus terjadi ada dialog iman itu. Sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah Katolik seperti di Pangudi Luhur mengalami bahwa sekolah itu ya sungguh-sungguh di situ anak itu merasa sebagai keluarga, sebagai saudara satu dengan yang lain. Itu keunggulan sekolah Katolik. Keberpihakan kepada yang miskin bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Sekolah-sekolah Pangudi Luhur itu tidak semuanya sekolah yang bonafit, sekolah yang isinya orang-orang yang bisa membayar. Banyak sekolah yang juga tidak mampu, anak-anaknya tidak mampu. Tetapi kami tetap melayani mereka dengan kualitas dan standar pendidikan yang sama. Jadi sama dengan sekolah-sekolah yang katakanlah terkenal atau baik. Kami memberikan pendidikan yang sama. Tentu muatannya beda ya, muatannya berbeda. Karena kebutuhan dari orang-orang itu juga berbeda-beda. Gitu. Jadi di sekolah Pangudi Luhur ada semacam itu ya, niat untuk dan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sama pada semua orang, baik kaya miskin, punya ataupun tidak, masih tetap dilayani di Pangudi Luhur. Tidak ada murid yang katakanlah dikeluarkan gara-gara tidak mau membayar, juga tidak ada sejauh sampai sekarang ini kami tidak mengalami. Tapi kalau anak keluar sendiri ya itu haknya orang tua. Jadi dari yayasan sendiri tidak pernah ada kebijakan kalau misalnya anak nggak bayar lalu harus keluar atau harus berhenti sekolah, tidak. Kami tetap memberikan itu. Kemudian yang lain, keberpihakan kami pada sekolah-sekolah ada masyarakat yang miskin, kami menerapkan subsidi silang baik di dalam sekolah maupun antar sekolah. Kami tidak hidup sendiri, kami hidup bersama dengan sekolah-sekolah yang lain sesama Pangudi Luhur. Itu yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan cita-cita keberpihakan pada yang miskin. Itu. Baik, Bruder. Visi misinya jelas tadi, seperti sudah saya ceritakan tadi ya. Iya, Bruder. Pewartaan kabar gembira itu menjadi salah satu tujuan dari sekolah ini. Lalu sekolah ingin membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang cerdas, mandiri, disiplin, murah hati, beriman. Atau di sekolah kami disebut pribadi yang memiliki cermin hati. Itu yang menjadi kekuatan ataupun semangat dari sekolah Pangudi Luhur di tempat saya. Perwujudannya ya lewat program-program pendidikan yang secara akademis lewat pembelajaran, secara non akademis lewat ekstrakurikuler ya. Sekolah kami itu ingin juga atau berupaya untuk menjadikan sekolah itu sebagai komunitas beriman, komunitas orang-orang yang beriman yang hidup bersama di sini. Dari situlah sekolah itu bisa berfungsi, pastoralnya berfungsi untuk membuat atau menolong pribadi-pribadi yang ada di sekolah itu untuk mengalami karya-karya Tuhan itu sendiri, mengalami cinta kasih Allah di situ, mengalami bahwa di situ sebagai saudara. Itu merupakan pastoral di sekolah sudah kami jalankan. Lalu Bruder, menurut Bruder apa yang menentukan kekatolikan dari sebuah sekolah Katolik dan bagaimana kekatolikan itu dihidupi di dalam sekolah itu? Ya kembali lagi ya, dari awal tadi saya sudah bicara soal
ada doa-doa bersama, kegiatan-kegiatan keagamaan, lalu bagaimana kami juga mengembangkan sisi-sisi kehidupan Kristiani di sekolah, soal berbagi, soal solidaritas dengan orang lain. Itu merupakan ciri khas atau kekatolikan sekolah Katolik. Kalau hal-hal itu tidak ada, ya lalu bisa bertanya apakah itu masih Katolik. Ada keberpihakan pada yang miskin, yang membutuhkan, itu juga ciri khas kekatolikan. Kalau di tempat lain pun juga ada keberpihakan itu, tetapi kalau keberpihakan itu dilandasi dengan kesadaran iman Katolik, ya itulah ciri khas sekolah Katolik ada di situ. Baik, Bruder. Selanjutnya, saya pernah mendengar dan pernah melihat Di tempat saya itu sekolah itu kita kembangkan sebagai komunitas orang-orang yang beriman, ya. Iya, Bruder. Sekolah itu bukan tempat untuk kerja mencari uang saja. Uang itu nanti datang untuk yang kedua, itu hanya akibat. Tapi ya itu proses pembangunan sekolah sebagai sebuah komunitas orang-orang Kristiani. Dan kekatolikan sekolah itu ya dilihat dari praktek-praktek di dalam sekolah itu. Misalnya apakah guru-gurunya sembahyang tidak pagi hari, adakah acara-acara rohani untuk anak-anaknya, adakah pendalaman spiritualitas untuk guru-gurunya. Kalau itu tidak ada, ya sekolah Katolik hanya nama saja, bukan sekolah Katolik lagi. Tapi sejauh mana guru-guru, kepala sekolah, yayasan, semua itu mencoba mengembangkan iman Katolik ini. Yang pertama, yang kedua, bagaimana anak-anak yang dididik di sekolah itu dibimbing dalam suasana iman Katolik. Nah, ini yang tidak bisa dicontoh atau tidak bisa di-copy paste di sekolah negeri. Tidak bisa. Sekolah negeri gurunya macam-macam. Iya, memiliki agama. Pelajaran agama Katolik, pelajarannya hanya 2 jam. Iya, Bruder. Berarti di sini kekatolikan sebuah Katolik itu adalah tanggung jawab dari seluruh anggota yang di dalamnya, berarti kan, Bruder? Iya. Mulai dari siapapun yang siapapun yang masuk di lingkungan sekolah Katolik itu ya harus taat dengan tata aturan sekolah yang memang sudah didesain untuk memberikan atau menciptakan suasana kekatolikan di sekolah itu. Kalau ada yang tidak taat, ya lalu sekolahnya bubar. Baik, Bruder. Di sini kan, Bruder, ada pertanyaan mengenai bagaimanakah kekatolikan dihidupi di sekolah, Bruder. Berarti seperti tadi kan, Bruder, ada kayak dilakukan untuk acara-acara rohani. Kalau misa gitu, Bruder, misa harian atau misa ada ibadat lah paling tidak, Bruder. Sebelum memulai pembelajaran itu ada tidak, Bruder? Ada, repot kami itu 1/4 jam pagi itu untuk doa dan bacaan kitab suci. Siang itu malaikat Tuhan. Iya, Bruder. Pulang sekolah itu doa lagi. Untuk gurunya itu setiap hari Jumat ada ibadat sabda. Guru, murid, semuanya karyawan 2 bulan sekali ada misa. Lalu gurunya ada retret setahun sekali, 2 tahun sekali. Muridnya itu yang kelas 6 itu retret di akhir tahun itu ada retret. Terus masih ada lagi rekoleksi atau ziarah itu ada. Berarti itu selalu rutin dilakukan ya, Bruder, untuk mengembangkan ya, itu program tahunan. keimanan.
Oh, baik Bruder. Mana menangani saudara-saudara kita yang berbeda agama supaya tidak terjadi konflik di sekolah Katolik. Di tempat saya, di awal tahun kami selalu menawarkan pada mereka yang akan masuk, memberitahukan segala sesuatunya, termasuk tradisi sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk aturan-aturan sekolah dan lain-lain. Sebelum orang itu memutuskan untuk mendaftarkan di SD Bakti Luhur. Jadi misalnya ya pembelajaran agama tidak kami berikan yang sesuai dengan agamanya, tapi pendidikan agama yang ada di sekolah itu pendidikan agama Katolik. Yang lain bagaimana? Yang lain karena di awal itu orang tua sudah menyadari apa yang ada di sekolah itu ya orang tua harus mengikuti atau tata aturan di sekolah itu, karena itu merupakan keputusan dari yayasan sekolah tetap setia pada gereja untuk mengajarkan agama Katolik di sekolah Katolik. Saya kira dari keuskupan sendiri kalau sampai hari ini belum ada petunjuk yang sangat jelas mengenai apakah harus mengajarkan semua agama di dalam sekolah Katolik atau bukan. Ini yang saya tahu hanya bahwa kita tetap mempertahankan ciri khas kekatolikan itu dengan salah satu caranya adalah mengajarkan agama Katolik di sekolah Katolik. Selain itu, orang tua harus diberikan kesadaran bahwa di sekolah Katolik hanya ada pelajaran agama Katolik. Jadi dialog kami ya dialog di awal ya, mendialogkan mengenai keberadaan sekolah Katolik itu. Akhirnya kan semua harus dilandasi oleh pilihan bebas oleh orang tua sendiri. Kami tidak pernah memaksa orang-orang untuk masuk di sekolah Katolik. Kami hanya memberikan tawaran, kalau itu digunakan ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi ini prinsip saya begitu. Jadi kami tidak memaksa orang untuk menjadi Katolik, memaksa orang untuk mengikuti ajaran-ajaran Katolik, tidak. Tapi bahwa semua harus mengenali atau belajar mengenali tentang agama Katolik, iya, lewat pelajaran agama. Baik, Bro. Menyampaikan dalam arti bahwa untuk menarik orang Katolik masuk sekolah Katolik itu mau masuk sekolah Katolik atau tidak, ternyata itu pilihan dari orang tua sendiri. Kalau dari sisi sekolah, tentu kami tetap tadi ya sebagai lembaga di bawah gereja, tentu keunggulan-keunggulan yang harus ditonjolkan adalah keunggulan-keunggulan Kristiani yang harus ada di sekolah. Misalnya sekolah Pangudi Luhur itu sekolah yang menerima segala lapisan masyarakat. Kami tidak membatasi siapa boleh sekolah di Pangudi Luhur. Semua boleh masuk dengan catatan tadi mengikuti tata aturan Pangudi Luhur. Jadi ya keunggulan-keunggulan sekolah itu banyak yang sebetulnya ditawarkan di sekolah Pangudi Luhur Bernardus. Soal akademis kami sangat komitmen bahwa kami ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ini dengan pembelajaran yang bermutu. Dari sisi non-akademis kami juga berkomitmen memberikan layanan pengembangan talenta anak sesuai kebutuhan sesuai talenta masing-masing lewat ekstrakurikuler, lewat pembinaan, lewat retret, lewat training yang diberikan di sekolah. Semua itu jadi keunggulan di sekolah. Baik, Bruder. Sampai pada pertanyaan terakhir,
Apakah mimpi Bruder untuk pendidikan Katolik di masa depan? Mimpinya ya moga-moga sekolah-sekolah Katolik itu tetap eksis dan tetap didukung oleh gereja. Nah, selama ini saya kira dukungan dari gereja itu masih sangat diperlukan. Ajakan-ajakan dari gereja untuk menyekolahkan anak di sekolah Katolik, penjelasan-penjelasan mengenai sekolah Katolik di sekitar gereja itu perlu dilakukan oleh Romo Paroki. Kunjungan-kunjungan Romo Paroki ke sekolah-sekolah itu juga menjadi kekuatan sekolah Katolik untuk melanjutkan karya kerasulan gereja ini. Ini harapan dan imajinasi saya mengenai sekolah Katolik. Di sekolah Katolik sungguh-sungguh dimiliki, didukung oleh masyarakat Katolik sendiri, juga oleh hierarki gereja. Tidak hanya kalau misalnya ada persoalan baru dikunjungi, tetapi justru saat-saat seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, sekolah-sekolah Katolik berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga sekolah Katolik. Sampai hari ini mungkin perlu untuk didukung dari pihak masyarakat maupun gereja. Lalu tentu lembaga pendidikan Katolik itu juga harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ya, tidak bisa hanya berpusat pada keberhasilan masa lalu, tapi harus berinovasi terus-menerus untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan generasi muda saat ini untuk 20 tahun atau 10 tahun yang datang. Baik Bruder, sampai disinilah perbincangan kita mengenai pastoral sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bruder karena telah meluangkan waktunya. Terima kasih Bruder. Ya.